Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat sore pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti yang dapat menemani Anda di program acara Harmoni Bali. Sebuah program acara yang menyajikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini pemirsa. Nah, untuk hari ini pemirsa Bali TV kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani Anda, namun saya tidak sendiri, namun di sebelah kiri saya sudah ditemani oleh seorang dokter yakni DRG Putu Mariati Kamandewi SPKG. Beliau adalah selaku spesialis konservasi gigi atau PDGI cabang Badung, Bali. Kita sapa beliau dulu pemirsa Bali TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak. Nah, beliau ini lebih dekat kita sapa dengan Dokter Ima ya, dokter ya? Iya, betul. Dokter Ima, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, terima kasih. Luar dokter. biasa. Kehadirannya sore hari ini di tengah-tengah pemirsa Bali TV. Mungkin pemirsa Bali TV sedang menikmati suasana liburan kali ini ya, Dok ya. Nah, menyaksikan Bali TV ini pas kali ada informasi dari Dokter Ima kali ini terkait topik kita serba-serbi perawatan pada gigi pasca kecelakaan. Benar ya, dokter ya? Betul Nah, sekali. kita mau tahu nih, dokter, apa yang mendasar kita atau kenapa kita mengangkat topik ini sore hari ini? Silakan dokter Ima. Iya, betul. Sebelumnya kenapa kita mengangkat topik ini? Karena kan kadang masyarakat masih belum tahu bagaimana sih penanganan pada gigi setelah kecelakaan. Terutama pada gigi itu sering kadang diabaikan sedikit. Mungkin menangani yang pertama cedera yang lainnya dulu. Benar. Baru setelah itu penanganan di giginya 1 bulan kemudian Iya, atau iya. 2 bulan kemudian, baru setelah dirasa sakit baru ke dokter gigi. Padahal kalau ditangani secara bersamaan di awal itu malah jatuhnya lebih bagus sebenarnya. Untuk keberhasilan perawatannya lebih bagus, hasilnya jauh juga lebih bagus begitu. Makanya di sini saya ingin menceritakan sedikit bagaimana sih serba-serbi perawatan pada gigi setelah kecelakaan. Oke, baik. Tapi benar sih dokter, kalau kita amati kalau terjadi kecelakaan, masyarakat atau si pasien itu lebih mementingkan hal yang di luar gigi ya, dokter ya. Iya, Entah luka di badan atau mungkin foto ronsen atau torak ya, dokter ya, atau mungkin CT scan, tetapi gigi menjadi hal kesekian setelah penanganan tersebut dilakukan. Iya, Nah, dokter betul. mohon izin, ini untuk di bidang dokter sama dokter spesialis bedah mulut bedanya apa ya, dokter ya? Karena mungkin ini pemirsa Bali TV bertanya, oh itu ranahnya bedah mulut atau dokter gigi biasa atau spesialisnya ke dokter. Nah, seperti apa, Dok, yang membedakan? Oh iya, baik. Jadi di sini kan bidang spesialisasi saya adalah konservasi gigi. Jadi konservasi gigi itu adalah salah satu bidang kedokteran gigi yang mempertahankan gigi gitu. Jadi dari segi fungsi, estetika, dia lebih ke mempertahankan gigi. Nah, nanti misalnya ada kondisi kecelakaan, itu bisa nanti istilahnya untuk penanganan emergensi itu bisa dilakukan juga oleh dokter gigi umum gitu. Jadi untuk di saya mungkin nanti kalau harus ada perawatan saluran akar gitu kan, baru nanti dirujuk ke saya gitu. Untuk bedah mulut apabila ada pencabutan atau mungkin pemasangan implan, nanti dirujuk ke spesialis bedah mulut. Tapi kalau bisa memang istilahnya teamwork, jadi kita bekerja bersama-sama untuk kepentingan pasien. Jadi supaya pasien dapat treatment yang terbaik gitu. Baik, dokter Ima. Nah, ini kita membahas putar serba-serbi masalah perawatan pada gigi pasca kecelakaan. Nah, mungkin pemirsa Bali TV atau yang pernah mengalami kecelakaan abai atau kalau memang tidak ada keluhan, biarin aja yang lain dulu urusin, kan seperti itu, dokter. Nah, pada saat terjadinya kecelakaan atau setelah kecelakaan, serba-serbi apa yang terjadi sehingga penanganannya harus menuju ke spesialisasi dokter Ima sendiri? Iya, jadi begini, kadang pada saat kecelakaan kan ini ada kondisi di mana gigi patah atau gigi itu lepasnya itu kadang-kadang utuh gitu loh, lepas gitu ya. Jadi sebenarnya gigi yang lepas utuh itu bisa loh ditanam lagi di gigi, di rongga mulut kita gitu loh. Jadi asalkan ada waktu emas atau kita sebut sebagai golden period, kita bisa menjaga si gigi itu tetap dalam kondisi seperti berada di rongga mulut. Jadi misalnya begini, saat jatuh gigi terlepas,
penanganan pertama kita ambil giginya, tapi ambil gigi itu posisinya harus mahkota ya, jangan di akarnya yang disentuh. Baik. Mahkota giginya diambil, dibersihkan dengan bisa air salin, air garam itu, atau susu, atau air mengalir kayak gitu ya, atau air liur juga bisa. Istilahnya ditampung air liur, dibersihkan. Oh, baik. Gitu. Jadi dengan kondisi membuat kondisinya seperti di dalam ruangan rongga mulut, itu membuat istilahnya sel-selnya di dalam situ itu tetap hidup gitu loh. Oh, ternyata biasanya selnya masih hidup ya, dokter? Bisa. Oh. Jadi ada waktunya. Kalau misalnya dia lebih dari 60 menit kering gitu ya, tanpa kondisi kena air kayak gitu kan, kering 60 menit, memang dia ada resiko, dia ada kematian sel juga di sana. Tetapi kalau itu kita bisa kurangin waktunya, kurang dari 60 menit, segera ambil, dibersihkan, terus kita tampung di dalam air susu atau air liur gitu yang ditampung, bawa ke dokter gigi, masih bisa diselamatkan lagi, dipasang lagi, tinggal diikat aja. Oh, Jadi baik. kita bilang displinting. Jadi dipertahankan dan diikat gitu di situ. Iya. Kita tunggu sampai sekitar 2 sampai 4 minggu, nanti dilihat keberhasilannya bagaimana gitu. Itu susu yang dipakai bisa susu kemasan bebas, dok? Bebas, jadi bisa susu cair gitu kan, seperti UHT yang seperti itu bisa. Oh, baik. Jadi ternyata seperti itu. Nah, bagaimana case-nya kalau seandainya ini kan giginya masih ada, dokter, Ya. tinggal istilahnya kalau boleh dibilang simpelnya diawetkan dengan cara tertentu, Ya, entah pakai liur atau pakai susu ya tadi. Nah, bagaimana Yeah. cerita kalau gigi tersebut tidak diketemukan seperti itu? Nah, kita tahan dulu ya, dokter. Menarik, kita nggak cantik dong, dokter, kalau giginya hilang, apalagi seorang perempuan di depan hilangnya. Nah, ini kita mau ngobrol lebih banyak lagi dengan dokter Ima. Menarik sekali pemirsa untuk topik kita, serba-serbi perawatan pada gigi pasca kecelakaan, yang kadang yang mengalami kecelakaan sedikit abai terkait masalah gigi. Nanti kalau pada saat ada keluhan baru deh ujuk-ujuk ke dokter gigi ya, dok, ya. Tahu-tahu itu bukan waktu emasnya sudah lewat. Sayang sekali, ini perlu diperhatikan. Nah, pemirsa, kita akan kembali dengan dokter Ima di acara Harmoni Bali sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen kedua kita masih di program acara Harmoni Bali, masih bersama Dokter Ima atau lebih lengkapnya DRG Putu Mariatika Mandewi SPKG selaku spesialis konservasi gigi dari PDGI cabang Badung, Bali. Ya pemirsa, jika di segmen yang pertama tadi terkait topik kita serba-serbi perawatan pada gigi pasca kecelakaan, Dokter Ima sudah menjelaskan bila mana gigi tersebut copot, tetapi memang kita temukan, nah diawetkannya itu atau dipertahankan masa emas itu agar kita bisa maintenance lagi atau sambung lagi ke gigi kita, caranya bagaimana? Nah, itu kalau diketemukan giginya. Nah, gimana cerita nih kalau giginya hilang? Ya mana tahu orang kecelakaan paniknya setengah mati ya, dokter ya. Iya, betul. Ya kali ingat gigi. Udah paniknya UGD gitu jadinya, dok. Nah, gimana nih kalau ternyata pada saat itu ada case memang giginya itu copot tetapi itu tidak ditemukan, dok, atau bahkan dia lihat itu tapi tidak sempat mengambil karena saking paniknya. Nah, apa yang bisa diberikan solusi terhadap pasien yang seperti itu kasusnya, dokter? Silakan. Iya, jadi misalnya giginya kan tidak diketemukan, pasien tetap istilahnya datang ke UGD gitu dulu ya, nanti akan dilakukan assessment. Jadi nanti di sana diperiksa secara keseluruhan. Pemeriksaan ronsen dan yang lainnya juga. Jadi nanti akan ada tim dari dokter umum, dokter giginya juga untuk melakukan pemeriksaan. Kalau pada saat itu tidak diketemukan giginya, ya kita obati dulu perdarahannya, gitu kan, nomor 1. Emergency treatment juga tetap. Perdarahan kita obati, kalau ada yang robek kita jahit. Nanti nunggu luka penyembuhan dulu. Setelah itu baru mungkin perlu pemasangan gigi palsu atau dental implant. Baik. Gitu. Jadi jatuhnya ke sana. Iya, berarti gigi palsu jatuhnya, dok, Iya, ya. kalau memang giginya istilahnya utuh keluar tapi tidak ketemu gitu ya. Ya, kalau itu utuh keluar tapi tidak ketemu, bagaimana kalau patah, dok? Itu kan akarnya masih nempel dong di Iya. gigi yang sebenarnya di pasien tersebut. Gimana dong, dok? Kalau misalnya pada kasus di mana akarnya masih nempel, masih ada sebagian mahkota gigi yang ada, Iya.
itu masih bisa dipertahankan juga. Jadi nanti dilakukan ronsen tapi terlebih dahulu. Setelah di ronsen kita tahu, oh akarnya utuh, terus tidak ada retakan atau patahan di dalam akar. Nah, kalau bagus seperti itu, nanti bisa dilakukan perawatan saluran akar. Jadi giginya bisa dipertahankan. Setelah dirawat, nanti diberikan mahkota gigi yang baru gitu, dibuatkan mahkota baru. Berarti gitu. ditambah, Dok? Jadi ditambah, jadi nanti kan ada bagian yang dikecilkan giginya, nanti akan dikasih istilah awamnya selop, di selop gitulah istilahnya. Jadi kayak dikasih mahkota lagi. Jadi giginya utuh lagi gitu. Wah, ini bisa cantik lagi. Ilmu baru nih, dokter. Yang sebelumnya saya pun awam sekali masalah ini. Ternyata serba-serbi perawatan gigi pasca kecelakaan atau setelah kecelakaan itu benar-benar harus diperhatikan ya, dokter ya. Iya, betul. Nah, untuk yang mengalami kecelakaan tetapi semua gigi harus perlu di maintenance dengan sangat baik, dokter. Maksudnya hampir semua giginya itu tidak bisa difungsikan atau hilang karena mungkin terlalu keras kecelakaannya. Bagaimana dengan kasus seperti itu, dokter? Diganti semua kah? Ya, kalau misalnya hampir semua gigi hilang, ya kemungkinan kan harus restorasi untuk hampir semua gigi tersebut. Cuman kalau misalnya kita lihat hampir semua gigi hilang, berarti kan benturan cukup keras. Nah, benturan cukup keras, kita juga harus lihat apakah ada cedera juga di tulangnya. Kalau misalnya ada cedera di tulangnya, kemungkinan nanti harus ada tindakan bedah terlebih dahulu untuk mungkin kalau ada yang patah di tulang rahang atasnya atau bagaimana, nanti dikasih implant. Nanti setelah itu mungkin baru dilakukan evaluasi lagi. Kalau sudah sembuh baru nanti dilakukan pemasangan gigi palsu seperti itu. Baik, Dok. Berapa lama waktu yang diperlukan, dokter, sehingga pemasangan gigi palsu itu bisa dilakukan terhadap pasien pasca kecelakaan, dokter? Biasanya nunggu luka penyembuhannya selesai sih ya. Jadi mungkin kalau mau bagus sih sekitar 2 bulan 3 bulan seperti pasca itu. kecelakaan pasien. Ya, gitu. Biar nunggu tulangnya bagus dulu, gusinya bagus dulu gitu. Dok, ini permanen atau perlu sekian tahun perlu dibuka lagi, diganti yang baru atau seperti apa, Dok? Tergantung sih ya, nanti tergantung kasusnya. Kadang kalau misalnya kalau dia untuk permanen itu bisa sih tergantung kita lihat dari kondisi jaringan tulangnya, jaringan gusinya. Kadang yang permanen bisa lebih cepat sebenarnya dipasang. Cuman kalau yang lepas pasang, misalnya pada kasus kehilangan gigi yang agak banyak, kan penyembuhannya agak lama, jadinya yaitu jadi lebih lama jadinya masang yang lepas pasang itu. Bisa sekitar 2 bulan 3 bulan tadi itu. Baik. Nah, disarankan kontrol rutin nggak, dokter? Iya, betul. Ke dokter gigi atau ke spesialisnya terkait hal ini, misalnya wajib kontrol nih 3 hari sekali harus datang atau seminggu sekali harus datang atau pasang sekali nggak usah kontrol ya bulan berikutnya atau kalau ada keluhan. Gimana, dokter? Sebaiknya sih kontrol ya. Jadi kontrol terus, dokter, selamanya? Sebaiknya kan dilihat itu sampai keberhasilan sampai usia 4 tahun ya sebenarnya ya. Jadi dari tindakan sampai terakhir itu 4 tahun. Kalau lewat dari 4 tahun ya astungkare dikatakan berhasil. Gitu. Jadi kalau di saya kan misalnya pada gigi patah itu misalnya kan perlu perawatan saluran akar. Nah, kita tetap kontrol itu di 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, setelah itu kita lihat tidak ada istilahnya kerusakan ujung akar. Nah, itu kita bisa katakan aman karena gini, namanya perawatan itu adalah sebuah ikhtiar. Jadi seperti usaha yang kita lakukan untuk mempertahankan gigi. Jadi kita tidak bisa juga bilang oh ini akan 100% berhasil. Itu tidak bisa. Jadi ini adalah usaha kita untuk supaya bisa mempertahankan gigi lebih lama. Jadi tetap kita harus kontrol maintenance karena kan penyembuhan juga tergantung pada kondisi tubuh individu. Jadi kondisi masing-masing itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau kadang penyembuhan di satu orang setelah perawatan saluran akar ini bagus. Cuman kadang di pasien yang lain setelah kecelakaan, oh ternyata kok ada kita bilang istilahnya resorpsi di akar. Jadi akarnya tambah kecil, kayak dimakan sama ada sel-sel untuk kita bilang osteoklas untuk jadi ukuran akarnya jadi lebih kecil. Nah,
Kalau kayak gitu kita harus evaluasi lagi tindakan kita gitu. Baik, dokter. Nah, pada saat pasca tindakan, tindakan terhadap pasien untuk gigi beliau setelah terjadinya kecelakaan, hal yang bagaimana dikatakan bila mana hal itu dikatakan tindakan belum berhasil atau ada kendala. Nah, tadi dokter menyampaikan kita lihat nih 4 tahun ke depan kalau memang tidak ada masalah, tindakan itu dianggap berhasil, kan seperti itu dokter. Yeah. Nah, mungkin pada pasien ada case-case tertentu karena kondisi pasien satu dengan yang lain kan berbeda-beda seperti dokter sampaikan tadi. Hal-hal yang seperti apa dinyatakan bahwa oh tindakan ini ada kendala sedikit, kita harus ulang nih, atau kita harus perbaiki atau ada revisi. Hal yang seperti apa selama ini dialami dokter oleh pasien? Selama ini ya biasanya pada pasien-pasien kecelakaan kadang-kadang itu pada kasus gigi yang patah, kadang ditemukan kayak seperti retakan-retakan kecil juga. Oh, berarti giginya itu kayak patah tapi seperti di gigi yang masih tertanam itu ada retakannya seperti kaca pecah, itu kan tepinya pasti ada kayak retakan kecilnya kan. Nah, kadang retakan-retakan itu bisa sampai ke dalam, jadi di bawah gusi gitulah istilahnya, ke bagian akar yang di dalam. Baik. Nah, kalau pada kondisi seperti itu memang agak susah untuk mempertahankan gigi, karena kemungkinan kan kumannya masuk lagi gitu ya, karena kan di dalam rongga mulut kita kan selalu ada air liur. Nah, di sana kan juga ada kuman di bagian apa istilahnya kita bilang sulcus cekungan di gusi cekungan di gusi itu ada apa namanya, banyak ada cairan juga di sana. Nah, pada saat proses penutupan kalau kita tidak bisa keringkan area itu, kemungkinan ada kebocoran gitu loh jatuhnya. Nah, nanti di sana kumannya masuk lagi, sakit lagi gitu jadinya. Nah, di sana sih kendalanya misalnya kalau ada retakan yang jauh sampai ke akar gitu. Nah, dokter, ngaruh nggak sih dok kalau memang seorang pasien itu ternyata memiliki komorbid atau penyakit bawaan terhadap tindakan yang dokter lakukan, atau pasca kecelakaan, baik pasien yang sehat sebelumnya ataupun ada komorbid bisa saja dilakukan tindakan ini, atau memang ada komorbid, ada case-case khusus untuk menyembuhkan pasien ini dari bidang dokter. Seperti apa, dok? Kalau dari bidang saya memang kalau pasien dengan memiliki gangguan komorbid, memang ada pengaruhnya juga di penyembuhan biasanya. Lebih lama? Iya, jauh lebih lama. Oh, baik. Cuman kalau itu terkontrol, misalnya pada pasien diabetes, kalau terkontrol itu penyembuhannya bisa baik gitu. Cuman kalau yang tidak terkontrol itu kan jadinya lebih lama, luka susah sembuh gitu itu kan dia, dokter, jatuhnya. yang saya maksud. Iya, jadinya penanganannya ya lebih sulit sebenarnya gitu. Lebih ekstra ya dokter ya? Ya, lebih ekstra gitu. Baik. ini memang benar-benar hal yang baru dan emang harus detail banget ya dokter ya, apalagi masalah gigi yang termasuk juga gigi ini memang salah satu juga yang termasuk estetika dalam tubuh kita ya dokter ya. Memang sangat cantik sekali kalau memang giginya bersih, putih. Zaman sekarang ya dokter ada giginya kinclong sekali. Habis itu ketika hilang satu, apalagi bagian depannya, nggak indah banget ya dokter ya. Ternyata gigi ini, pemirsa Bali TV, memang benar-benar perlu sekali mendapatkan perhatian khusus pasca pasien tersebut mengalami kecelakaan. Jadi itulah kenapa kita mengangkat serba-serbi perawatan pada gigi setelah atau pasca kecelakaan. Dokter, setiap tindakan pasti kita ada efek samping atau apa sih dok untung ruginya untuk hal seperti ini, kan seperti itu ya dokter ya. Nah, saya mau tanya dari bidangnya dokter nih sekarang, mungkin ada efek samping kah ke depannya bagi pasien yang melakukan tindakan ini, atau dianggap tindakan ini sangat menguntungkan bagi pasien? Silahkan dokter. Sebenarnya segala tindakan itu kan ada baik dan ada kerugiannya gitu ya. Ya hampir semua sih seperti itu. Misalnya pada kasus di mana kita istilahnya gigi itu lepas semua misalnya dan kita ketemu, cuman waktu waktu dia ada di luar badan kita itu lebih dari 60 menit lah bilang ya. Cari-cari nggak ketemu, ketemu lagi 3 jam gitu kan, itu kan sudah kering banget sebenarnya. Itu kan udah nggak bisa dipakai dok? Sebenarnya masih bisa dipakai, tapi jatuhnya ke penyembuhannya nanti giginya jadi istilahnya ankilosis gitu loh, jadinya
tulang dan giginya itu menyatu. Biasanya kan ada kayak jaringan namanya ligamen periodontal, itu seperti kita kalau di mobil itu ada ininya, shock breakernya gitu ya. Kalau gigi kita ibaratkan sebagai roda, shock breakernya itu adalah ligamen periodontal, tulangnya adalah mobilnya, badan mobilnya. Jadi saat kita mengunyah, antara gigi sama tulang itu kan ada peredamnya sebenarnya di sana. Jadi dia apa namanya, seperti mobil lah, kalau kena undak-undakan itu kan dia tidak langsung mencolot gitu ya penumpangnya gitu kan. Nah seperti itulah fungsi dari ligamen periodontal. Nah kalau sel-selnya itu yang saya bilang mati tadi tidak ada, penyatuan dengan tulang sama gigi bisa terjadi, tapi tidak ada shock breakernya istilahnya gitu. Iya, jadi tidak ada shock breaker. Nah di sana mungkin ada rasa tidak nyaman gitu kan, ya jadi ada rasa tidak nyaman, atau nanti di kemudian hari misalnya di gigi itu perlu pencabutan, pas kemudian harinya, nah itu agak susah tindakan pencabutannya, gitu aja. Cuman dia hanya bisa memainten fungsi dari estetika dan apa namanya, untuk kembali seperti semula, seperti sebelum kecelakaan memang agak susah. Susah ya dokter ya? Itu perlu waktu ya dokter. Seperti dokter sampaikan tadi tuh 4 tahun lumayan dokter. Saya kira 1 bulan udah baik-baik aja. Lama juga ya dokter ya. 1 tahun, 4 tahun tadi ya dijelaskan oleh dokternya. Wah, pemirsa Bali TV, ini informasi yang sangat menarik sekali terkait topik kita bersama Dokter Ima atau DRG Putu Mariyati Kamandewi SPKG seputar serba-serbi perawatan pada gigi pasca kecelakaan. Nah, tadi juga sudah diinformasikan pemirsa Bali TV, jadi mudah-mudahan informasi dari beliau untuk Anda pemirsa yang mungkin mengalami kasus serupa ya dokter ya saat sekarang ini, mungkin sedang bingung penanganannya seperti apa. Oh, ternyata ini informasi baru yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemirsa Bali TV. Dan jujur untuk saya sendiri juga informasi ini berguna sekali ya dokter ya. Ternyata gigi yang copot itu masih bisa kita fungsikan kembali seperti itu. Ini hal yang baru, ternyata diawetkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya dokter ya, dengan liur kita sendiri, dengan susu juga. Setelah itu dengan apa lagi dokter? Bisa dengan air mengalir, bisa dengan air garam atau salin gitulah istilahnya. Oh baik, itu dia pemirsa. Nah dokter, masih ada segmen berikutnya, nanti kita akan sambung perbincangan kita dokter ya. Ya pemirsa Bali TV, kita akan kembali untuk Anda masih di program Harmoni Bali sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, di segmen ketiga hari ini masih di program acara Harmoni Bali bersama Dr. Ima atau DRG Putu Mariyati Kamandewi SPKG. Beliau selaku spesialis konservasi gigi di PDGI Cabang Badung, Bali. Terkait topik kita sudah ada di layar kaca pemirsa Bali TV, yakni serba-serbi perawatan pada gigi pasca kecelakaan. Sekali lagi pemirsa Bali TV, mungkin pada saat terjadinya kecelakaan banyak orang yang abai terhadap masalah gigi. Jadi lebih fokus kepada hal-hal yang lain di sekitar anggota tubuhnya. Sangat wajar karena mungkin hal ini merupakan hal yang sangat awam untuk Anda. Jadi untuk hari ini, sore hari ini, ketika kami sudah menyampaikan informasinya di layar kaca bersama Dr. Ima, mudah-mudahan sedikit menjadi pencerahan atau informasi yang bermanfaat untuk Anda pemirsa Bali TV, bahwa pada saat pasca terjadinya kecelakaan, gigi adalah salah satu hal yang tidak boleh juga Anda abaikan. Ya dokter, kita lanjut perbincangan kita ya dokter. Nah, permasalahan tadi untuk pasang mahkota gigi, nah ketika diganti dengan yang baru dok, itu giginya nggak diketemukan, anggaplah begitu ya dok, diganti dengan yang baru. Kalau saya tahu ketika kita menjelang tua, gigi ini ketika gigi asli atau normal, itu kan copot ya dokter ya. Apakah gigi yang anggaplah gigi palsu ini juga akan copot atau permanen terpasang di situ dokter? Iya, baik, saya akan coba menjawab ya. Untuk gigi palsunya itu tergantung dari apa namanya, jumlah kehilangan giginya juga ya. Nah memang nanti kita perlu lakukan diagnosa dulu, apakah ini bisa dikasih gigi permanen atau gigi palsu, karena memang setiap kasus beda-beda penanganannya sih. Iya. Jadi nanti misalnya perlu gigi permanen,
Kalau memang itu cuman kehilangan satu gigi di depan, mungkin bisa diberikan gigi permanen. Cuman kalau hilangnya agak banyak, nah kalau untuk gigi permanen biasanya ada yang tipe jembatan itu kalau pegangannya itu sedikit, takutnya kurang kuat malah copot nanti pegangannya itu. Ya, jadi memang perlu pertimbangan yang agak banyak sebelum dilakukan restorasi gigi. Gitu. Baik, dokter, selama dokter pernah menangani beberapa pasien atau bahkan sangat banyak sekali pasien di tempat dokter, kasus apa yang terbilang kalau menurut dokter paling berat lah yang pernah dokter tangani untuk pasien pasca kecelakaan? Mungkin bisa di-share untuk pemirsa Bali TV yang ada di rumah, terutama untuk mereka yang baru saja menyaksikan tayangan kita. Ini temanya seputar serba-serbi perawatan pada gigi pasca kecelakaan. Maksudnya apa sih? Seperti apa sih isinya seperti itu? Siapa tahu yang baru menyaksikannya, dokter. Mungkin bisa berbagi cerita, dokter. Selama yang pernah dokter tangani untuk pasien, kejadian paling parah seperti apa sih, dok? Jadi kalau yang selama ini saya tangani itu kan biasanya rujukan dari dokter gigi umum. Ya, kalau paling parah itu sebenarnya yaitu kalau memang kasusnya jadinya tidak bisa dipertahankan, karena sebenarnya kalau dari saya ingin sekali mempertahankan giginya. Karena kan bidang spesialisasi saya itu konservasi gigi, itu lebih ke mempertahankan gigi. Kadang-kadang pada kasus tertentu yaitu seperti ada retak atau kita bilangnya retak yang vertikal, nah itu sulit sekali, padahal giginya itu kita rasa masih cukup untuk kita kasih mahkota, masih bisa kita rawat gitu, tapi ternyata ada keretakan yang kita temukan di ronsen. Nah kalau seperti itu kan sayang sekali, kasihan gitu kan, jadinya malah tidak bisa dipertahankan gitu. Kalau dari saya sih itu sih sebenarnya, karena kita kan keinginannya ya paling nggak pasien itu masih udah bisa senyum lagi gitu kan, kita pengennya pasien itu cantik lagi gitu, biar giginya ya tetap pakai gigi aslinya, sebenarnya kan akar yang asli. Karena memang selama ini keluhan-keluhan pasien kan memang tidak senyaman gigi kalau pakai gigi palsu atau yang lepas pasang kan tidak senyaman gigi asli sebenarnya kan gitu. Jadi kalau bisa sih harapan saya sih ya dengan pemirsa nonton Bali TV jadi punya pengetahuan tambahan, misalnya kalau ada gigi yang lepas itu masih bisa dipertahankan, masih bisa kita masukkan lagi, rawat lagi gitu. Ini saru dengan kita pakai masker nih sekarang ya, dok ya. Masalah tutup terus gitu. Nah ini dokter kan permasalahan giginya untuk pasca kecelakaan. Bagaimana untuk orang yang tidak ada permasalahan kecelakaan, dokter, tapi tiba-tiba giginya copot, itu kan mengurangi penampilan juga, dok, mengurangi kecantikan juga, dan termasuk juga hal estetika ya, dokter ya, bukan karena terjadinya kecelakaan. Bisa nggak dibantu, dok? Kalau untuk kasus seperti itu bisa dibantu, karena kan tidak semua gigi itu lepas, kadang karena kecelakaan, bisa juga karena penyakit-penyakit, istilahnya penyakit periodontal pada jaringan penyangga gigi. Jadi kadang gigi itu goyang, bisa karena karang gigi atau pada kondisi tertentu ya, kadang pada pasien diabetes yang tidak terkontrol, kadang kan banyak ditemukan giginya goyang gitu. Nah, apabila kerusakan tulangnya cukup besar, memang kadang-kadang ada yang perlu pencabutan, kadang ada yang bilangnya lepas sendiri gitu. Jadinya memang sebaiknya diganti dengan gigi palsu supaya fungsinya kembali gitu. Jadi bisa makan lagi gitu kan. Tapi benar loh, dokter, kalau memang katakanlah lansia ya, dokter ya, udah berumur, ketika beliau copot giginya, tidak menggunakan gigi, itu kelihatan tua banget loh, dokter. Tapi kalau ketika menggunakan gigi palsu, rata semuanya atau lengkap semuanya, itu tambah muda loh, dokter, lebih awet muda kelihatan ya. Karena memang kan lebih awet muda. Jadi kalau pakai gigi palsu memang istilahnya menambah dimensi area wajah ya, jadinya yang awalnya tidak ada giginya kan kelihatan, maaf ya, seperti kempot sedikit. Iya benar. Nah setelah itu kalau sudah ada penambahan volume dan dimensi dari gigi palsu, maka nanti seperti 10 tahun lebih muda gitu katanya. Bahkan lebih ya, kelihatan muda banget.
Nah, Iya. dokter, untuk penanganan kasus ini adakah batasan umur, dokter? Boleh dilakukan tindakan pasca kecelakaan, atau oh ini belum bisa karena masih anak-anak sekali, kita tunggu deh umurnya sekian dulu baru kita ambil tindakan untuk itu. Gimana, dok? Iya. Jadi pada kasus ini memang ada 2 periode gigi sebenarnya ya. Ada gigi susu dan gigi permanen. Nah, apabila yang lepas adalah gigi susu, maka memang tidak dilakukan penanaman kembali. Jadi kan dia akan ada gigi permanen yang tumbuh. Cuman tetap kita evaluasi, kita lihat untuk pertumbuhan dari gigi permanennya itu nanti ke depannya seperti apa. Kadang benturan itu juga bisa menjadi gangguan nantinya di pertumbuhannya gitu. Tapi yang kita lakukan penanaman adalah gigi permanen nanti. Kalau misalnya ada kondisi kecelakaan dan lepas, itu yang ditanam adalah gigi yang permanen gitu. Dia Baik. tidak akan tumbuh lagi soalnya juga, dan itu masih bisa istilahnya dipertahankan nantinya gitu. Dokter, pasca kecelakaan, pasien itu terbilang tidak terlambat mendatangi dokter pada kurun waktu berapa kali 24 jam, dok? Sebenarnya Padahal nggak ada sakit nih, dok. Belum ada keluhan, baik-baik aja nih gigi. Tapi dari tayangan yang saya lihat di Bali TV ternyata perlu nih pengecekan pasca kecelakaan. Nah, dikatakan tidak terlambat itu ke tempat dokter berapa kali setelah kecelakaan? Berapa kali 24 jam pasca kecelakaan, dok? Kalau bisa itu secepatnya sebenarnya ya, karena ada golden period tadi yang saya bilang itu sekitar 1 jam. Tetapi kalau mau istilahnya yang penting kondisi giginya dalam kondisi baik, istilahnya kita bisa jaga itu yang seperti dibilang diawetkan itu ya paling nggak 1 hari itu masih kurang, masih bisa kita tanam kembali. Karena begini, kalau gigi kita lepas kan ada darah di dalam ya, di dalam gusi. Darah itu bisa membeku kan, istilahnya untuk membentuk jaringan gusi yang baru. Nah, kalau dia itu udah darahnya sudah membentuk jaringan, kan sudah susah kita masukkan lagi sebenarnya giginya kan. Jadi memang ada, kalau bisa sih secepatnya sebenarnya. Bahkan sebenarnya kalau memang orang awam pun bukan dokter misalnya ya, pada saat kondisi kecelakaan kita tahu penanganannya seperti apa, kita bisa langsung masukkan ke dalam, bisa kurang dari 10 menit atau 15 menit kan kondisinya. Setelah itu baru istilahnya kita bawa ke UGD gitu. Nanti dilakukan penanganan lanjutan. Cuman memang penanganan pas di lokasi kecelakaannya tuh memang harus bagus. Jadi ya gitu, kita ambil giginya, pembersihannya bagus, kita lihat memang masih ada istilahnya sel-selnya masih ada dan kondisinya bersih. Kita bisa tanamkan kembali. Tapi setelah tanam, untuk menghentikan perdarahan mungkin bisa gigit sapu tangan atau bagaimana supaya pas kira-kira di posisi giginya yang seharusnya gitu ya. Nanti pas sudah di UGD atau di tempat praktek dokter, nanti kan akan dicek kembali. Nanti kita lihat apakah posisi penanamannya sudah benar atau tidak. Gitu. Nah, itu tadi disampaikan 1 jam kalau bisa secepatnya. Gimana dengan kasus kalau pasien tersebut opnam, dok? Nah, pada kasus opname nanti kan akan ada tim yang bekerja sebenarnya ya. Walaupun dia dalam kondisi opname, nanti akan ada istilahnya kalau memang diperlukan kan bisa ada dokter anestesi istilahnya membantu untuk istilahnya membantu di bagian jalan napasnya atau bagaimana begitu. Nah, untuk dokter giginya mungkin bisa dibantu untuk pemasangan giginya kembali gitu. Sebenarnya memang segala sesuatu memang sebaiknya dilakukan dengan teamwork gitu. Cuman kadang-kadang memang ada kondisi-kondisi tertentu ya memang harus prioritaskan, misalnya pada kondisi pasien tidak sadar seperti itu kan memang harus kesadarannya dulu kayak gitu. Cuman kalau pasien sadar dan masih bisa dilakukan tindakan, ya kita biasanya lakukan tindakan. Yang penting pas posisi kita melakukannya itu tidak ada kondisi istilahnya pasien tersedak atau bagaimana kan, jadi lebih susah nanti gitu.
Oke. Mm-mm. Dokter, prosesnya di tempat dokter untuk melakukan itu berapa lama, Dok? Apakah seperti tindakan operasi sejam, 2 jam prosesnya baru keluar dari ruang tindakan, atau cepat banget, Dok, tinggal ditanam keluar kayak orang cabut gigi? Kita kan nggak ngerti, Dok. Biar ada bayangan seperti apa sih, Dok? Berapa lama proses tindakan itu di ruangan dokter? Jadi kalau tindakan itu kan sebenarnya bervariasi. Kalau agak ringan, ya mungkin memang bisa sampai setengah jam sampai 1 jam. Karena kadang perlu istilahnya pemasangan dan tindakan splintingnya itu kan agak lama sebenarnya. Kadang juga perlu pas memasang kita langsung lakukan perawatan saluran akan. Nah, perawatannya sendiri bisa 1 jam sendiri. Jadi memang sangat bergantung sekali sama kasusnya sih sebenarnya. Oke. Itu. Berarti belum bisa diprediksi juga, oh 1 jam saya selesai nih dokternya, atau 2 jam kita selesai di dokternya. Iya. Lihat dulu ya dokter ya. Iya, soalnya itu perlu ketelitian tinggi sebenarnya Iya, kan. Jadi benar-benar. kita berusaha biar apa ya, mengerjakan sesuatu kan sebaik-baiknya sebenarnya kan. Jadi biar gigitannya enak, biar apa namanya tidak mengganggu juga pas pengunyahan, supaya splintingnya juga kuat gitu kan, supaya bisa jangka panjang itu kita apa namanya kita lihat keberhasilannya kalau bisa sih lebih baik gitu kan. Iya, iya dokter. Nah ini juga menjadi bahan pertanyaan tadi saya untuk dokter. Ngaruh nggak sih pada saat ngunyah atau kerasa agak gerak-gerak atau ngilu kayak gitu nggak sih dokter nantinya untuk pasien? Iya betul. Jadi memang kalau setelah kecelakaan memang kan karena ada benturan, biasanya giginya tuh ada sedikit goyang, kadang ada rasa ngilu juga dirasakan sama pasien. Nah kalau pada kondisi dia goyang sedikit, kadang apa namanya istilahnya tidak perlu sampai splinting yang apa namanya splinting yang dengan untuk beberapa gigi. Jadi kita cukup diet lunak aja, makan makanan yang lunak, jangan terlalu banyak dipakai berkontak giginya itu, biasanya kan gigi depan. Jangan dipakai makan terlalu apa ya, memotong terlalu keras, kita bawa ke belakang dulu makanannya, potong-potong di luar, bawa ke belakang. Nanti kontrol 2 minggu, misalnya nanti apa namanya membaik ya bagus. Cuman kadang kan ada yang goyangnya agak keras ya, tapi walaupun dia tidak ada patahan, tapi goyang agak keras. Nah itu memang perlu splinting. Memang ada rasa tidak nyaman, memang nanti kan pas mengunyah karena ada istilahnya seperti rasa ngilu gitu kan, ketemu makanan ngilu, gigi atas ketemu bawah ngilu. Tapi rasa ngilu itu bisa hilang setelah beberapa minggu gitu. Tapi memang harus dilakukan splinting atau pengikatan gigi. Oh, gitu, supaya berarti ada tahapannya dokter iya, ya? ada tahapannya supaya nanti giginya itu tidak terlalu banyak ada pergerakan. Nanti akan apa ya, jadi sistem imun kita kan akan melakukan penyembuhan dengan sendirinya gitulah istilahnya di situ. Baik dokter, wah semakin menarik ya dokter ya, semakin menarik dan semakin banyak tahu. Selain saya juga pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita sore hari ini, masih ada segmen terakhir ya dokter ya, nanti di segmen yang keempat ya pemirsa. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi setelah jeda informasi berikut ini. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang terakhir masih bersama Dr. Ima seputar topik kita, yakni serba-serbi perawatan pada gigi pasca kecelakaan. Nah dokter, kita sambung perbincangan kita ya dokter ya. Ini waktu menunjukkan mepet banget nih dokter, tapi kita rasanya masih punya cukup waktu nih, kita ngobrol lanjut ya dokter ya. Nah dokter, untuk kasus yang tadi dokter sampaikan kan memang ada prosesnya, pasti ada mungkin rasa ngilu atau rasa tidak nyaman kepada pasien di bagian giginya, itu wajar karena masih berproses dalam masa penyembuhan. Nah untuk kedepannya dengan kasus seperti ini aman nggak pasien untuk gosok gigi seperti itu, atau hal-hal yang beliau lakukan pada area mulutnya sebelum terjadinya kecelakaan sampai ditangani dokter? Karena kan banyak fungsi yang kita lakukan di dalam ya dokter ya, mengunyah makanan yang paling sering dilakukan dan setiap hari, bahkan sehari 3 kali ataupun lebih itu gosok gigi ya dokter. Aman nggak? Nanti tiba-tiba gosok gigi copot nggak gigi? Siapa tahu ada yang parno gitu ya dok ya. Silakan dokter Ima. Jadi memang setelah dilakukan tindakan
Itu pasien boleh tetap gosok gigi atau melakukan tindakan untuk kebersihan area rongga mulutnya. Malah sebenarnya disarankan sebenarnya untuk melakukan istilahnya rongga mulut itu tetap harus bersih. Karena kan kalau kotor kan kumannya malah di sana juga bikin keradangan, bikin infeksi lagi begitu. Jadi luka penyembuhannya malah lama lagi sembuhnya begitu. Jadi tetap saja bisa dilakukan pembersihan, cuman mungkin tekniknya yang sedikit dirubah. Teknik seperti apa, Dok? Nah, jadi dia memang tidak boleh yang terlalu keras juga. Jadi mungkin dirubah sikat giginya jadi yang berbulu halus supaya lebih lembut dan ditambah dengan obat kumur biasanya gitu. Jadi untuk membantu menjaga kebersihan area rongga mulutnya begitu. Baik, dokter mohon maaf, barangkali mungkin ada pasien yang sudah terbiasa mengkonsumsi satu yang manis-manis habis makan, atau mohon maaf dalam tanda kutip ada yang terbiasa berapa batang ya dokter ya, itu masih diizinkan atau sementara dalam penanganan dokter sampai dinyatakan vonis, oh memang benar-benar ini berhasil tindakan saya lakukan, baru boleh dilakukan kegiatan beliau lagi, atau seperti apa, Dok? Stop sementara dulu? Iya, kalau misalnya pada kondisi dia itu memang setelah luka kan itu kan sebenarnya penyembuhannya dipengaruhi beberapa hal, dan memang pada kondisi merokok itu dia lebih lama penyembuhannya. Kalau bisa kan dikurangin gitu ya untuk merokoknya itu. Dan kalau misalnya untuk makanan-makanan manis itu sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Yang kita ini kan malah tekankan malah makanan yang sebaiknya pakai makanan lunak dulu gitu. Jadi karena kan pada kondisi gigi yang sudah dilakukan istilahnya pengikatan seperti splinting pada gigi yang goyang, kalau dia dikasih makanan yang agak keras kan rasanya ngilu sekali. Jadi lebih baik makanan diet lunak dulu selama kurang lebih 2 minggu gitu. Nah setelah itu sudah mulai bisa ditingkatkan si tekstur untuk makanannya, itu tidak masalah. Kalau pada gigi yang patah dan dilakukan perawatan saluran akar, itu kan perawatannya sebenarnya untuk mematikan saraf gigi. Jadi pada kondisi tertentu itu kadang kita temukan saraf giginya sudah terbuka, jadi seperti ada darah di dalam giginya. Nah itu kita matikan sarafnya supaya pasiennya tidak ngilu juga. Nah setelah itu berarti kalau memang sudah sarafnya mati dan tidak ngilu, kan untuk makanan manis atau yang lainnya sebenarnya tidak masalah. Cuman kan kebanyakan sih diikuti oleh kegoyangan sebenarnya. Jadi yang lebih ditekankan sih ke diet lunak itu. Makanya lebih lunak aja sampai kegoyangannya bisa dikontrol dan sudah mulai normal, itu bisa dengan makanan biasa. Ini begitu. Jadi balik ke bayi ya, kalau bisa nih semua serba dilunakkan semua pakai sedotan ya. Biar lebih ramah, biar nggak rugi nih perawatan sama dokternya. Dokter, selain yang dokter sampaikan tadi, selama penanganan pasca kecelakaan untuk konservasi gigi pasien sendiri yang mengalami pasca kecelakaan tersebut, ada pantangan-pantangan khusus nggak yang diberikan kepada beliau selama penanganan oleh dokter? Jadi kalau untuk pantangan-pantangan sebenarnya lebih ke makanan yang seperti itu ya. Jadi ya jangan yang keras-keras dulu. Terus selama perawatan ya hindari juga yang misalnya olahraga yang juga terlalu keras ya. Kadang kan ya udah selama perawatan terus main sepak bola atau gimana yang kita juga bisa resiko untuk ini lagi, cedera lagi kan gitu. Baik. Jadi siapa tahu terkena apa ya, terjatuh trauma kembali ya di jadi, bagian area mulut. Baik. Kan sudah kita splinting, sudah diikat kuat, kena lagi goyang lagi jadinya. Nah kalau ternyata kasusnya seperti itu, gimana dong dok penanganannya? Ya ini kecelakaannya double jadinya. Sudah beliau kecelakaan, dapat penanganan oleh dokter, tidak mengindahkan saran dokter, kecelakaan berulang, ya. Penanganan seperti apa dok? Kalau memang double case seperti ini pada pasien yang mohon maaf, tanda kutipnya kalau Balinya bilang bengkung ya dok, ya. Gimana dok? Iya kalau memang seperti itu ya, jadi
kita istilahnya lakukan perawatan ulang kembali gitu. Misalnya Dari kan nol giginya, berarti dok? iya, jadi kalau giginya goyang lagi ya kita kembalikan lagi posisinya ke posisi semula, kita ikat lagi begitu. Cuman kan memang ya sebaiknya kalau kondisi seperti misalnya olahraga yang berat ya kan memang dihindari ya, seperti takutnya kan cedera lagi. Jadi selama perawatan kalau bisa gimana kita mempertahankan misalnya pada gigi goyang itu di splintingnya supaya sampai sembuh lah, sampai giginya itu bagus gitu, baru bisa dilepas splintingnya gitu. Baik, dokter, untuk usia produktif mungkin ini sangat diincar atau dicari. Ya bisalah kita anggap ini sebagai suatu, kudu dipertimbangkan nih, karena kita masih usia produktif, masih bekerja, kita penampilannya harus tetap oke, dijaga, kan seperti itu dokter. Bagaimana kalau case ternyata hal seperti ini terjadi pada beliau yang usia yang sudah lansia dok? Disarankan kalau memang terjadi kecopotan itu apakah oke nggak apa-apa karena sudah berumur, atau memang perlu disarankan untuk menanam lagi dok? Iya, jadi misalnya kecelakaan ini terjadi pada lansia gitu ya, kita tetap berusaha untuk istilahnya mempertahankan, kita bisa tanam lagi karena setiap orang baik dia tua muda itu berhak untuk mendapatkan perawatan gigi yang sebaik-baiknya kan Berhak gitu. untuk dapat tampil oke ya, Iya, berhak untuk tampil oke, tampil cantik, ganteng, kan semua berhak. Iya. Dan kita bisa istilahnya mempertahankan fungsi estetika, pengunyahan dari penanaman istilahnya gigi yang lepas setelah kecelakaan itu. Sebenarnya tidak ada batasan usia untuk penanaman itu, cuman memang dibatasi dari gigi susu atau permanen saja sebenarnya gitu. Oh baik. Iya, kalau Jadi gigi tidak permanen masalah itu ya tidak kalau masalah mau kalau dilakukan memang ya? iya, tapi memang kita lihat juga kondisi jaringan penyangganya. Biasanya pada pasien-pasien lansia itu kadang-kadang ada penyakit-penyakit tambahan di dalam gigi ya, misalnya periodontitis, itu keradangan pada jaringan gusi, terus juga mempengaruhi tulangnya. Nah, itu mungkin nanti sedikit mempengaruhi di penyembuhan gitu. Oke, berarti orang yang usia produktif dengan lansia beda penanganan dan penyembuhannya pun ada rule-nya, ada waktu yang berbeda juga ya dokter ya, mengingat umurnya juga berbeda. Baik dokter, wah menarik sekali perbincangan kita, namun sayang sekali kita dibatasi waktu dokter. Apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait topik kita serba-serbi perawatan gigi pasca kecelakaan? Silakan dokter. Iya betul. Jadi saya ingin menyampaikan pada pemirsa Bali TV bahwa gigi itu kalau bisa jangan diabaikan. Karena kan kadang pada kondisi kecelakaan memang kita tidak kadang-kadang kita tidak konsentrasi juga kan untuk mengambil gigi atau bagaimana, tapi tetap istilahnya kita apabila ada kondisi yang terjadi pada gigi kita setelah kecelakaan, tetap segera kita ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan terbaik. Karena kadang-kadang pasien itu yang datang kadang sudah seminggunya atau 2 minggu setelah kecelakaan baru ke dokter gigi. Nah, ada kasus pasiennya itu giginya masuk atau berubah posisi. Nah, itu sudah agak susah untuk dilakukan pengembalian lagi ke posisi semula. Jadi kalau bisa segera lebih baik gitu. Jadi bisa ditangani lebih baik jadinya. Iya, semakin cepat semakin baik ya dokter ya. Jadi sadarnya harus lebih cepat. Jadi mudah-mudahan informasi ini berguna ya dokter ya. Jadinya dari tadi yang tidak tahu, ternyata masalah gigi itu hal yang sangat krusial dan perlu juga mendapat perhatian khusus. Terima kasih banyak dokter Ima. Sama-sama. Informasinya hari ini. Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan di program acara Harmoni Bali pastinya bersama Dr. Ima, beliau selaku spesialis konservasi gigi dari PDGI Cabang Badung, Bali, dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan Om Santi 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 Om.